memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Kibai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Behaki. Perkenalkan, nama saya Anindita Waktokerti. Perkenalkan, nama saya Kamila Husna. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aturiyandi. Perkenalkan, nama saya Rosyani Syarifah. Perkenalkan, nama saya Soliani Febrianti. Perkenalkan, nama saya Alif Mansyah. Poin materi yang pertama ada pengertian kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Apa itu kerangka konseptual akuntansi sektor publik? Rumusan konsep dasar penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik merupakan penjelasan atas kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Beberapa konsep dalam hal ini ialah pengadaan barang, perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, serta jasa pelaporan. Poin materi selanjutnya ada tujuan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kerangka konseptual bertujuan sebagai acuan untuk yang pertama, pengguna laporan keuangan sektor publik untuk memudahkannya dalam memahami kesesuaian antara informasi laporan keuangan dengan standar akuntansi di sektor publik yang berlaku. Yang kedua, pencatatan laporan keuangan agar paham mengenai implementasi standar keuangan di sektor publik serta prinsip akuntansi. Yang ketiga, auditor dari pemerintah maupun swasta seperti BPK dan KAP agar memudahkannya saat melihat kesesuaian prinsip akuntansi secara umum dengan susunan laporan keuangan. Yang keempat, tim yang menyusun standar akuntansi di level pemerintahan dan standar akuntansi keuangan sektor publik. Poin materi selanjutnya ada asumsi-asumsi pada akuntansi sektor publik. Yang pertama, manusia dan lingkungan memiliki keterikatan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, sumber daya perencanaan dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan adanya sumber daya pendukung. Yang ketiga, efektivitas dari ketaatan hukum terkait alokasi sumber daya akan maksimal dengan didukung regulasi yang tepat sehingga menghasilkan praktik yang baik, akuntabel, dan tertib. Yang keempat, dasar akrual pada dasarnya dipengaruhi oleh basis pelaporan keuangan sektor publik terhadap transaksi dan peristiwanya. Yang kelima, pedoman dalam menjalankan organisasi ditetapkan dengan dasar-dasar hukum untuk kelangsungan organisasi. Yang terakhir, kata kunci untuk terciptanya good governance untuk menjalankan organisasi publik ialah akuntabilitas. Kerangka konsep akuntansi sektor publik. 1. Perencanaan publik. 2. Pengadaan barang dan jasa publik. 3. Penganggaran publik. 4. Realisasi anggaran. 5. Pelaporan sektor publik. 6. Pertanggungjawaban sektor publik. Lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik. A. Pemerintahan pusat. Pemerintah pusat membuat perencanaan publik seperti musyawarah perencanaan rencana kerja pemerintah, musyawarah jangka menengah, dan musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang nasional. 1. Pertanggungjawaban publik dilaksanakan melalui penyampaian hingga pertanggungjawaban RPJ. 2. Audit sektor publik. 3. Menyusun anggaran publik, merincikan anggaran, membahas anggaran dan pemetaan anggaran publik. 4. Pelaporan keuangan sektor publik, menyusun laporan keuangan. 5. Realisasi anggaran publik, pelaksanaan anggaran. B. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga turut melaksanakan perencanaan publik seperti musyawarah penyusunan rencana kerja pemerintah, desa, kabupaten, kecamatan, provinsi, hingga perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. 1. Pertanggungjawaban publik dilakukan dengan musyawarah, menyampaikan LPJ. 2. Melaporkan keuangan sektor publik. 3. Merealisasi anggaran publik. 4. Menetapkan perencanaan, membahas dan menetapkan terkait anggaran. 5. Melakukan proses pengadaan barang.
6. Audit sektor publik, mekanisme audit. C. Partai politik. Tingkat partai politik pun turut melakukan kegiatan yang sama seperti halnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 1. Mempertanggungjawabkan LPJ. 2. Menyusun, membahas, dan memetakan anggaran. 3. Proses audit atas anggaran. 4. Merealisasikan anggaran yang disusun. 5. Perencanaan publik, musyawarah kerja tingkat ranting, cabang, daerah, dan wilayah. 6. Melakukan proses pelaporan keuangan. 7. Mengadakan proses barang dan jasa publik. 8. Menyusun, membahas, dan menetapkan anggaran. D. LSM, yayasan dan tempat peribadatan. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM, yayasan dan tempat peribadatan juga perlu menjalankan proses laporan keuangannya sebagai berikut. 1. Menyusun perencanaan terkait program atau pembangunan yang akan dijalankan. 2. Menyusun, membahas, dan menetapkan besarnya dana yang dibutuhkan atas program dan pembangunan. 3. Merealisasikan program atau pembangunan. 4. Melakukan proses pengadaan barang. 5. Melakukan pelaporan keuangan. 6. Menjalankan proses auditing keuangan. 7. Mempertanggungjawabkan LPJ. Implementasi kriteria kualitatif akuntansi sektor publik. Wujud karakteristik dari kualitatif akuntansi sektor publik tercermin dalam hierarki. Hal ini akan memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan dengan adanya kualitas informasi ini. Antara lain, A. Kualitas yang memiliki relevansi dengan karakter diantaranya mampu memprediksi adanya timbal balik serta disiplin waktu. B. Unsur-unsur kualitas, reliabilitas teruji, netralitas, dan menggambarkan kejujuran. Yang pertama relevan, yang kedua keandalan atau reliabilitas, yang ketiga keterujian, yang keempat penyajian jujur dan kelengkapan, yang kelima netralisasi, yang keenam kualitas sekunder, yang ketujuh komparabilitas, dan yang kedelapan pertimbangan biaya dan manfaat. Pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Pernyataan pos tersebut merupakan bentuk pengakuan atau recognition yang dilakukan dalam bentuk kata-kata maupun uang serta dinyatakan dalam laporan posisi keuangan. Pos tersebut dianggap memenuhi unsur dengan cara 1. Terdapat manfaat ekonomi terkait pos akan mengalir dari maupun ke organisasi publik. Yang kedua, terdapat nilai maupun biaya yang dapat diukur dengan tepat. Untuk materi selanjutnya akan saya presentasikan yaitu dasar pengakuan, laporan keuangan, dan laporan sektor publik. Untuk dasar pengakuannya itu ada 4. Yang pertama, pencatatan biaya histori atau historical cost. Yang kedua, pencatatan biaya saat ini. Yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian diakui sebagai aktiva dengan jumlah kas atau setara kas yang diperoleh sekarang melalui penjualan aktiva saat melepas secara normal. Dan yang keempat, nilai sekarang diakui sebagai aktiva dengan pernyataan sebanyak arus kas masuk yang bersih dengan diskonto ke nilai sekarang dari pos yang memberinya hasil ketika melaksanakan usaha secara normal. Lalu, ada faktor-faktor pengukuran dan pengakuan transaksi publik. Yang pertama, probabilitas manfaat ekonomi masa depan. Yang kedua, kendala pengukuran. Yang ketiga, aktiva. Yang keempat, kewajiban. Yang kelima, ekuitas. Yang keenam, pendapatan. Dan yang ketujuh, biaya. Pergi ke taman di akhir pekan. Cakep. Ke taman yang bareng Bu Asih. Cakep. Cukup sekian kami ucapkan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.